Sukacita. Sebab apa? Saya, kita yang di sini maupun oma opa semua adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Amin. Yang disayang Tuhan, yang disayang Tuhan. Yuk bangkit beri sama-sama. Sebelum kita memuji Tuhan, jabat tangan kiri kanan depan belakang. Pastikan kamu disayang Tuhan. Saya disayang Tuhan. Kita semua disayang Tuhan. Yang mau katakan amin. Badan kita, ya. Tangan sama-sama. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu.
mau memuji-muji Tuhan, yang disayang Tuhan mau menyanyi bagi Tuhan, yang mau katakan yes, yes. Na 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 na. Sambil goyang badannya, na 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 na. Tangannya ayo ke depan sama-sama. Na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Serukan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Nyanyikan na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Oh oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Nyanyikan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Nyanyikan haleluya. Sekarang yuk mendayung bersama-sama. Na 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 na. Dua kali na 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 na. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Nyanyikan haleluya. Oh, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Nyanyikan haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini nyanyian sukacita kami Tuhan. Kami persembahkan bagi-Mu. Haleluya. Bersama-sama sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mau tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, ya Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa kita, Tuhan yang sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Apapun yang kita doakan hari ini, yang kita gumuli hari ini, yuk datang sama Tuhan. Dan Tuhan yang luar biasa yang menjawab setiap doa kita. Mari angkat tangan sama-sama oma opa, katakan dengan segenap hati, sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah, sungguh indah Tuhan.
jawaban bagi kami. Allah yang membebat luka hati kami, dan Kau memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Tuhan, tilik yang letih, tilik yang lesu, tilik yang sakit, tilik yang sedang mengalami pergumulan, tilik yang sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan di hadapan sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat hiburan bagi setiap hati yang terluka. Mari kamu membawa sendiri sambil angkat tanganmu, katakan sungguh Indah menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang Yang membutuhkan. Mari Oma bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suaramu, katakan sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempatkan hiburan Bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sumber kekuatan, Sumber kekuatan, sumber kekuatan, ya Tuhan. sumber kekuatan bagi semua orang yang sumber penghiburan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh, tatkala kami lemah, tatkala kami jatuh, kami mau katakan Engkau menara kehidupan bagi kami, Engkau menara keselamatan bagi kami. Oh Tuhan, Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, ketidakmampuan kami Tuhan. Oh Tuhan, kami
belajar firman Tuhan. Tuhan, Kau mengajar setiap kami, Engkau mengajar hamba-Mu, Kau mengajar setiap kami yang ada di tempat ini, supaya kami menangkap apa yang menjadi isi firman Tuhan pada hari ini, supaya kami pulang, kami boleh berubah, kami boleh menjadi manusia yang dikuatkan karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan setiap kami, kuduskan hamba-Mu, kuduskan anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa Surgawi, kami mau pasang telinga kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan boleh ditabur. Oh, setiap rancangan iblis, rancangan kekacauan, rancangan yang hendak mengambil benih-benih firman, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, yang terjadi di tempat ini adalah tanah-tanah yang subur. Kami mengatakan tanah-tanah yang subur terjadi di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Kalau hari ini kita boleh berkumpul semua anugerah Tuhan. Amin. Coba senggol sebelahnya, senggol sebelah kanan kiri. Oh, kamu orang yang berbahagia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, coba senggol sebelah kanan kirinya, ada nggak wajah-wajah yang baru? Coba dilihat. Katakan datang lagi minggu depan, Senin depan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang padamkan panas hatimu. Ya, orang yang hatinya panas, yang hatinya sudah tenang. Orang yang hatinya panas, hatinya kepengen marah ya Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita lihat ya, saya punya seorang karyawan ya, dulu karyawan saya. Ini saya bicara dulu tahun 98 ya. Tahun 98 saya punya penjahit, tukang jahit banyak ya. Salah satunya tukang jahit saya imut-imut kecil, laki-laki imut-imut kecil ya. Kecil, badannya kurus, kerempeng, kecil ya. Pada saat itu kerusuhan tahun 98, kerusuhan tahun 98, bakar-bakaran, perampokan terjadi. Kemudian setelah reda, tukang jahit saya ini masuk kembali bekerja dan dia lagi ngobrol sama temennya. Lu dapat apa? Lu dapat apa? Saya gini, lo kok ada bagi-bagi hadiah? Saya mau dengerin, lu dapat apa? Lu dapat? Yang satu bilang gue dapat kulkas, yang satu bilang gue dapat TV, yang satu bilang gue dapat panci elektrik, yang satu bilang, saya gini, apa ini ya? Siapa yang bagi-bagi hadiah? Kemudian saya tanya, saya duduk, saya tanya, lo emang dapat hadiah dari mana? Terus mereka diem aja. Ditanya, dapat hadiah dari mana kalian? Terus itu Bu, kemarin Bu, itu di Indomaret, di toko serba ada gitu ya, toko serba ada. Itu kita nganu Bu, gitu ya. Terus saya gini, terus yang ngangkat siapa? Kok semua pada dapat, yang ngangkat siapa? Ya angkat sendiri Bu. Saya dengar, wah kuat sekali. Dia badannya kecil ya, tapi dengan kemarahan ya, karena itu disulut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk waktu itu kan rasis sekali ya, untuk menjarah toko-toko etnis tertentu ya, dijarah toko-tokonya, mereka rasis, melontarkan perkataan-perkataan rasis. Mereka marah dan jarah toko itu sampai habis. Saya tanya, lu kuat banget sendiri, kuat Bu. Kemarahan yang luar biasa dari hati, ya panas hati luar biasa, membuat seorang brutal luar biasa. Sampai rukonya setelah dijarah dibakar ya. Nah ini ya, hati-hati ketika kita marah ya, itu bahaya sekali. Nanti saya akan tunjukkan kemarahan itu membuat apa. Firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 8 mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Yuk sama-sama dibaca, 3, 4. Pertanyaan saya, boleh marah enggak? Tetapi harus berhenti ya.
cocok ya, cocok luar biasa. Nah, sebentar kita akan melihat satu film. Grady tolong disiapkan filmnya ya. Film ini tentang orang yang marah, yang panas hatinya. Silakan. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. Dari sini kita melihat panas hati menyebabkan apa? Satu pertengkaran yang luar biasa, bahkan sangat membahayakan. Ketika itu bertengkar benar-benar mobilnya pasti mereka binasa semuanya. Yang disenangkan siapa? Iblis. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk kita lihat alasan kemarahan. Sebenarnya kemarahan itu ada alasannya, ya. Alasan kemarahan yang pertama, alasannya adalah karena harapannya tidak tercapai, kecewa. Coba klik berikutnya kita lihat. Nah ini bos ya, bos, gua udah bayar lu nih mahal nih ya. Sehari berapa gua bayar lu? Tapi kerjaanmu kayak gini, apaan nih kerjaan? Marah bos. Kenapa bos marah? Karena kecewa hasilnya yang dia harapkan anak buahnya bisa menyelesaikan banyak hal, ternyata semuanya mengecewakan. Suami istri yang berkata, Pak, lu itu ya Pak ya, dari awal kawin sampai lu tua rambut lu putih semua ya, lu gak pernah kerja, gua mesti banting tulang, gua mesti ini itu semuanya, yang bener aja lu. Jadi suami kayak gitu. Nah, marah-marah kenapa? Istri kecewa ya, kecewa dia tadi harapkan mendapat suami yang bisa mencukupi segalanya, tapi sang istri kecewa sehingga memuncak kemarahannya, memuncak dan dia lontarkan, membuat suaminya terdiam ya. Nah, ada lagi, coba klik berikutnya lagi ya. Yang di atas itu ya, Mah, gua lihat-lihat ya, manggilnya bukan Mah udah, Nek, gua lihat-lihat ya, lu makin hari badan lu udah kayak gentong, udah jelek, udah semuanya melorot, semuanya keriput semuanya, lu gak seperti gadis-gadis yang lain. Sang istri langsung
istri mungkin nggak bisa ngomong itu istrinya, tapi marah, kemarahannya menggebu-gebu, panas hatinya. Pada saatnya nanti pasti meledak. Ya. Kemudian diperlakukan tidak adil, dia terancam, pengen bantah, pengen marah sama bosnya, pengen marah di pekerjaan, tapi dia nggak bisa karena dia tergencet oleh mungkin dia anak buah atau dia seorang yang pesuruh biasa. Pada pengen marah, pada saatnya pasti akan meledak. Kemudian ada lagi ya perkataan-perkataan pedas ya, sampai membuat kemarahan. Nah, kita juga sering alami hal itu ya. Mungkin ada temen yang ngomong enak aja kalau temen ngomong ini gitu, tapi pedesnya luar biasa di telinga. Atau ada seorang teman yang kalau setiap kali ngomong pedesnya luar biasa, nyakitin luar biasa. Nah, ini bikin kita tuh marah sampai kadang-kadang dipendam. Nggak mau marah, pengennya damai aja, pendem. Yang ada nangis dalam hati, ya kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu tadi pemicu eksternal, pemicu yang ada di luar. Sekarang dari dalam, pemicunya apa yang di dalam? Yuk kita lihat pemicu internalnya, iri hati, ya, iri hati. Ya, orang bisa melihat, ya, wih, cantik, ya, tinggi, cantik, mobil bagus, cantik, rambutnya bergelombang, ya, tasnya bukan Charles & Kate, tasnya Gucci, wah ya, wah segalanya dia punya, cincinnya kalau tepuk tangan sengaja begini biar semua melihat, gelangnya sengaja begini-giniin ya. Nah itu membuat iri hati, wah. Belum lagi orang-orang yang pelayanannya dikasih jadwal dari minggu ibadah 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau 7 ibadah 7 kali ibadah main. Belum lagi nanti kalau tengah minggu semua pelayanan dapat jadwal, yang nggak dapat iri hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah penyebab dari kemarahan kita. Yuk kita lihat, rasa lapar keluar dari tempat ini, Bapak Ibu mesti cepet cari makan. Kenapa? Kalau lapar bahaya, sebelahnya dicolek. Lo jangan marah ya kalau lapar. Ya biasanya kalau udah lapar, gimana? Ini gak dapat nasi box ya hari ini ya. Ngomongnya gak bisa pelan dikit, kenapa? Ya. Nah ini marah-marah begitu ya. Ini udah lapar tau, lapar. Nah ya, rasa lapar membuat orang stres juga. Kalau stres ya, dia gampang untuk marah, gampang banget. Orang kurang tidur juga gitu marah-marah. Jadi kalau ada teman yang kurang, yang marah-marah ditanya, lu tidur jam berapa? Atau nggak punya duit, itu juga marah-marah. Lu nggak punya duit ya? Senggol sebelahnya, tapi lu kan nggak marah kan? Gangguan hormon tidak seimbang, gangguan mental. Saya skip karena itu penjelasannya panjang. Oke, sekarang kita lihat akibatnya. Akibat kemarahan itu apa? Kita akan lihat ya. Nah ini yang di sini akibatnya kenapa ini? Ini apa ini? Setannya kenapa? Ketawa. Yes, berhasil. Saya nggak pernah tahu sampai saya sungguh-sungguh sama Tuhan, dan selalu ada bisikan, setannya ketawa, ketawain lu yang marah. Nah, jadi saya merasa kalau saya itu marah, saya diketawain nama iblis. Ya, jadi saya berusaha dengan sekuat tenaga, dengan Roh Kudus, saya berusaha untuk tidak marah. Karena kalau kita marah, yang ketawa iblis. Karena iblis hendak mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. Mencuri apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera kita dicuri. Tadinya seneng. Wah seneng kan di gereja. Tiba-tiba kakinya diinjek temennya. Pakai sepatu bot lagi, baru lagi.
tiba-tiba ya. Karena dicuri sama iblis ya. Dicuri damai sejahteranya, sukacitanya dicuri. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lihat, ini gambaran. Ya. Bertengkar. Ini saya contoh yang ekstrim. Tapi ada juga ya. Mungkin kalau oma opa contohnya nggak gitu. Contohnya itu kan, lu lihat sendiri kan, lu lihat sendiri. Dia ngapain gue? Lu lihat sendiri kan. Yang ini juga. Lu tahu kan? Biasa kan, kebiasaan. Itu kebiasaan deh. Balik lagi. Nah, bertengkarnya kayak gitu. Temennya dibawa-bawa. Hati-hati ya. Kemudian kalau marah, kenapa? Jantungnya berdegup lebih kencang. Duk, 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 duk. Tuhan Yesus, saya kapok. Saya berhenti untuk marah. Kenapa? Jantungnya nggak kuat. Kalau habis marah, duk, 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 duk. Jantung ini duk, 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 berasa gitu. Nggak enak semua ya. Nah itu bahaya. Orang banyak yang meninggal karena marah-marah. Kemudian tadi sudah saya ceritakan bakar-bakaran ya. Gak peduli salah, gak peduli benar, gak peduli ras apa, bakar, jebruk, ya bakar-bakaran. Terus apa yang terjadi? Terjadi perpecahan gereja. Ya, yang satu gini, gue gak mau ya ke gereja ini lagi. Pecah gerejanya. Ya udah, lu gak mau, lu kesono gereja sono. Ya, ya. Terus terjadi apa lagi? Perceraian. Yang bersukacita siapa? Iblisnya gimana? Yes, gitu ya. Tepuk tangan bersukacita iblisnya, ya. Saling membunuh, saling menyakiti sampai berdarah-darah. Terus apa lagi yang merugikan? Terjadi apa? Penurunan kerohanian. Rohaninya amblek. Sama-sama katakan amblek. Rohaninya turun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Terus apa lagi? Goalnya tidak tercapai. Kenapa? Harusnya goalnya apa? Menjadi segambar dan serupa Kristus. Tapi nggak tercapai gara-gara marah. Disimpan dalam hati. Dendam, kesel. Awas ya lo ya. Itu akibat kemarahan. Yuk kita lihat yuk. Kita lihat slide berikutnya. Ini lagi apa? Tuhan Yesus lagi apa? Lagi marah-marah. Oh, marah-marah. Membersihkan bait Allah. Ya. Nah ini contoh kemarahan yang Tuhan Yesus lakukan. Slide berikutnya lagi kita lihat. Jadi marah itu boleh enggak? Marah itu boleh enggak? Ya. Nah di sini dikatakan bahwa manusia itu dikasih emosi sama Tuhan, emosi ya. Emosi kemarahan, emosi senang, sukacita, emosi apa lagi? Sedih, nangis, emosi apa lagi? Emosi benci. Itu emosi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Boleh sah saja. Karena itu Tuhan yang kasih. Tetapi ya, di sini dikatakan kita mau belajar hari ini. Setiap kemarahan kita, marah kita harus marah yang membangun, marah yang positif. Jangan marah yang negatif dan menghancurkan orang. Amin Bapak Ibu. Ya, marah yang positif. Marah yang positif itu misalnya menegur dosa. Udah dibilangin, kalau malam jangan pulang malam-malam. Lu anak siapa? Kamu itu anak siapa? Anak tetangga kamu ya? Tanya, anaknya sendiri tanya. Lu anak siapa? Kalau mau pulang malam-malam. Udah gitu, pakai narkoba apa? Marah-marah. Itu nggak positif. Tapi kita bisa menyampaikan dengan gaya yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu nggak boleh kita. Saya dulu begitu.
Tapi ketika saya mengerti firman Tuhan, oleh karena itu saya belajar firman Tuhan, mau belajar karena mau diubah dari orang yang tukang pemarah, saya tukang pemarah sekali, ya. Nah, menjadi orang yang harus seperti segambar dan serupa Kristus. Kita mau lihat cara marah gimana, cara marahnya. Yuk, klik berikutnya lagi. Ini cara marahnya. Cara marahnya TJSTTT, ya. Ingat ya, TJSTTT. Tegas. Tegas. Kalau marah, kalau A ya A, peraturannya B ya B, ya. Jadi kalau dibilang jangan terlambat, jangan dikasih koma, jangan terlambat untuk ibu ini. Kalau yang ibu ini boleh terlambat. Itu nggak tegas, harus tegas. Disampaikan dengan tegas, tapi tidak menyakitkan. Bapak Ibu ya, ingat ya. Jadi kita boleh tegas sama anak kita, tapi tidak menyakitkan. Terus jelas dan singkat, jelas. Kalau memberikan instruksi atau kemarahan, jelas, ya. Bu, maaf ya Bu, saya mau peringatkan Ibu, maaf ya. Jadi Ibu itu kan sudah punya suami. Jadi kalau jalan-jalan, pergi-pergi, jangan gandengan sama suami orang, ya. Dari hati ke hati, mata ke mata, jangan lihat ini, ibu ini, kalau jangan menyakitkan hati. Tapi kita heart to heart, ya. Kita boleh marah, kita boleh memperingatkan, tapi dengan cara yang jelas, singkat. Jangan disimpan-simpan dalam hati, ya. Jelas, komunikasikan. Jangan kemarahan itu terus dipendam, menetap dalam hati. Kemudian nggak pakai acara teriak-teriak. Dulu, sama-sama katakan dulu. Ya. Saya kalau marah sengaja saya gaspol. Langsung saya gedein suaranya. Kamu itu tadi biasanya kalau ngomong, nih kamu ini langsung kalau marah dirubah jadi gede. Kamu itu ya, mami sudah ngomong. Wow, langsung digedein. Dengan harapan anaknya menjadi takut dan menjadi jerah. Tapi yang ternyata enggak begitu, ya. Jadi kita nggak usah pakai teriak-teriak kalau marah-marah, ya. Nggak usah pakai marah-marah begitu, nggak usah pakai teriak-teriak, ya. Jadi udah tenang-tenang aja, ya. Nanti saya kasih tahu caranya gimana. Kemudian nggak agresif dengan cakar, nggak puas kalau cuma teriak, tapi tangan dicakar. Duh, sampai temennya nangis, mukanya kena cakar, ya. Tidak menyerang pribadi, jangan nyerang tubuh, jangan nyerang fisik. Ada lagi yang marahin begini, marah gini. Lu ya gak ngerjain, kalau ngerjain yang bener. Lu main terus kalau ngerjain. Lu kalau ngerjain main game, langsung gamenya 2 kanan dan kiri, karena orang ini matanya rada jereng gitu, yang satu sini. Itu kan nyerang fisik, ya. Nggak boleh nyerang fisik. Nah, yuk kita belajar lagi. Efesus 4 ayat 26. Apa yang firman Tuhan katakan? Apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam marahmu. Jadi kalau hari ini kita masih punya unek-unek sama suami, mumpung di tempat ini, ya, bereskan. Punya unek-unek sama menantu. Ini sudah tanggal berapa ya? Tanggal 15. Belum dikirim, ya. Buat mami belum ada, ya. Jangan dendam dalam hati. Malah kamu beliin sepatu mewah buat istri kamu, beliin tas, jalan-jalan keluar negeri. Mami jatahnya mami belum dikirim, ya. Nah itu dendam, kesel. Ada yang gitu, dendam, kesel sama anaknya, dipendam terus, ya. Kemudian kita lihat lagi Efesus 4 ayat 26. Nah ini. Oke, setelah ini coba. Nah ini. Jangan setelahnya. Apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Jangan nyakitin orang. Marah, tapi nggak boleh nyakitin orang. Oke, klik berikutnya lagi. Ingat-ingat ya Bapak Ibu, marah nggak boleh nyakitin orang. Nah, sekarang kita lihat supaya memadamkan, ini yang terakhir, memadamkan kemarahan, memadamkan panas hati. Jadi Bapak Ibu, kalau mau marah siap
Siap apa? Siap-siap gelas penuh air atau botol minum, ya. Jadi kalau mau marah, diajarin kalau mau marah, udah mau marah itu, udah mau, langsung latih nafas, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, sampai jantungnya stabil. Minum. Saya kalau mau marah, saya langsung ambil gelas, minum. Mau marah, nafas aja. Kalau perlu menyingkir ke tempat tertentu supaya tidak berhadapan langsung dengan orang yang mau kita marahin. Nah ini ya, ini latihan pernafasan. Kemudian yang kedua, saya kasih contoh seorang Nabal. Klik berikutnya lagi. Yuk klik berikutnya lagi. Nabal. Ini seorang Nabal. Nabal itu di Alkitab ditulis kejelekannya banyak, semua kayaknya kejelekannya ada pada dia. Ada dursila, ada pemarah, ya, orang itu pemarah. Sehingga pada waktu suruhannya Daud, ya, orang-orangnya Daud datang ke dia, ya, ngomong begini, kamu kan baru aja musim menuai, kamu sedang menuai, mengadakan, biasanya orang Israel kalau menuai mengadakan pesta, ya. Mungkin kamu bisa memberikan sedikit hasilmu pada orang-orangnya Daud. Kemudian Nabal ngomong gimana? Hah? Siapa Daud? Emangnya enak bener datang-datang minta jatah. Pada Daud dan orang-orangnya ikut serta menjagai kambing dombanya Nabal. Tapi Nabal dengan kurang ajar mengatakan, siapa lo? Siapa Daud? Padahal Daud raja, ya. Jadi ini mudah sekali ngomong yang tidak baik, gak baik. Yang kedua, pada waktu kita memarah kita harus ingat, ini adalah peperangan rohani. Sama-sama katakan peperangan rohani. Oh, belum semua. Sama-sama katakan peperangan rohani. Ya, pada waktu kita peperangan rohani kita lihat, yang mau kita marahin, yang kita lawan bukan orangnya, tapi domplengannya. Ada kuasa gelap, ada kuasa yang lain-lain dalam hidupnya yang kita mau marahin, ya. Jadi peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ingat, kalau kita jengkel sama mantu kita bukan jengkel dengan orangnya, tetapi karakternya, roh yang menempel dalam hidupnya, kendablekannya, kemalasannya. Nah itu ya. Jadi ini bukan peperangan, tapi kita bukan peperangan melawan darah dan daging. Kita siapkan firman Tuhan. Kita mau katakan pada diri kita, begitu marah kita ingat ini peperangan rohani. Kita harus pakai perisai iman, pedang roh. Kita mau katakan, ya, kita mau katakan firman Tuhan pada diri kita. Aku sabar. Roh Allah ada pada diriku. Aku bukan pemarah. Aku anak Tuhan. Berkati diri kita. Ingat, kalau begitu mau marah kita mau katakan, aku tidak marah. Roh Allah ada dalam hidupku. Amin. Perang loh ini, ya, perang, ya. Jadi jangan enak-enak asal kita terocos. Kalau mau marah, ingat, berhenti. Latihan pernapasan. Ingat, ini peperangan rohani. Terus yang ketiga, kita lihat klik berikutnya, klik berikut. Terus ketiga. Ingat, iblis sengaja melontarkan kemarahan, sengaja iblis supaya apa? Membunuh, mencuri, membinasakan, mencuri damai sejahtera. Bisa-bisanya bisa-bisanya lagi seneng-senengnya, ya, damai sejahteranya diambil gara-gara cuma diinjek kakinya. Diinjek kakinya, ya, Mbak atau Bu, maaf kakinya. Ya sudah kan, beres, selesai. Seperti tadi yang naik mobil, ya, nggak sengaja, yang mobil biru nggak sengaja pintunya jedet, nggak sengaja. Dia bawa barang, ya, bawa belanjaan, terus pintunya kebuka karena dekat kejedet,
sama mobil kuning. Nggak sengaja. Simple, harusnya cuman saya sorry, maaf ya Bu ya, maaf. Tapi apa yang terjadi? Ya, setan menyulutkan, wus, karena dia nggak tahu. Ya. Kemudian diambil damai sejahteranya, langsung ya. Mobil ketemu mobil, kebakar, binasa, mati dan binasa. Ketika kita mati di dalam kemarahan akan binasa. Iblis gimana iblis? Yes, hore, 1-0. Iblis ya. Jadi ingat ya, ingat tujuan iblis. Berikutnya lagi, kita nggak bisa stop kemarahan kita kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Ketika saya marah, saya katakan Roh Kudus, please help me, tolong Roh Kudus, tolong ya. Karena kita nggak mungkin bisa mengendalikan kemarahan kita tanpa Roh Kudus. Aktifkan buah Roh dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Aktifkan, bukan Tuhan yang mengaktifkan. Lu sendiri, kamu sendiri yang aktifkan. Diri kita penuh dengan Roh, aktifkan buah Roh dalam hidup kita. Kita mau katakan, aku panjang sabar. Amin. Sudah sampai asapnya keluar dari kuping. Tapi kita mau katakan, aku panjang sabar. Aku lemah lembut. Aku menguasai diriku. Aku menguasai keinginan nafsuku untuk marah. Aku kuasai dalam nama Yesus. Amin. Belajar ya, belajar. Saya juga nggak segampang itu. Melalui proses terus diproses Tuhan. Berikutnya lagi, cepet ya, kita mau ada acara. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Tenanglah, perintahkan pada jiwa. Kita mau katakan, hei jiwaku tenang. Sehingga ada teman kalau lagi ada yang marah, tenang. Kita perintahkan pada diri kita, tenanglah hei jiwaku, tenanglah, minum lagi, tenang. Amin. Kalau kita mau marah, ingat, tenang. Ya. Terus apa? Kuasai jiwa kita. Jangan jiwa kita yang menguasai kita, tapi kuasai jiwa kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita kuasai. Aku letakkan di bawah kaki Tuhan. Saya nggak detail. Terus berikutnya lagi, kita klik berikutnya lagi, dengarkan. Kalau dia marah-marah, tugas kita apa? Mendengar. Yakobus mengatakan lebih baik mendengar daripada membuka mulut kita. Ya, dengarkan. Ambil pulpen. Dia sebenarnya mau marah apa sih? Mau ngomel apa? Dicatat poin 1. Oh, saya nggak boleh colek-colek dia. Kedua, saya nggak boleh pinjem uang sama dia. Wah, ditulis. Ketiga, apa? Ditulis. Poin-poinnya ditulis ya. Kemudian kendalikan mulut kita. Jangan bicara. Seringkali pada waktu mau ibadah, saya selalu ingatkan pada pelayan Tuhan. Hari ini kita akan capek luar biasa. Misalnya ada acara pasti capek. Tutup mulut, tidak boleh ada yang bicara. Jadi saya perintahkan para pelayan Tuhan nggak boleh ada yang bicara. Kenapa? Kalau keceplosan bicaranya tuh nyakitin. Kalau kita capek, bicaranya nyakitin orang. Gue udah capek, lu enak-enakan ya, lu malah
dikatakan bertobatlah. Kendalikan mulut kita. Kalau ada istri yang ngomong-ngomong, kendalikan mulut. Bapak-bapak, kendalikan mulut kita. Diam aja, diam aja. Udah biarin dia. Dia mau berapa? 20.000 kata, biarin aja. Yuk, 7. Cepat ya, cepat. Saya nggak detail satu-satu. Kendalikan pikiran. Punya pikiran Kristus. Bapak Ibu, kalau pikiran manusia, kalau ada yang ngomong-ngomong, langsung kita babat habis. Emang lu siapa? Gua ini ya, gua ini deket nih sama Bapak Gembala. Lu gua sentil gini juga, lu pasti udah di out. Gua pikirannya pikiran manusia. Tetapi kita harus punya pikiran Kristus. Ketika ada pikiran Kristus dalam hidup kita, ketika ada yang nyakitin kita, ini pengen marah nggak? Disakitin. Loh, ditanya, guru bertanya, murid, nah, kalau ada yang nyakitin kita kepengen marah nggak? Pengen marah, tapi harus pakai pikiran Kristus. Kita gini, kalau saya marah, saya pasti akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, dan dia pasti nggak datang lagi. Dia nggak berkawan lagi sama saya. Bahkan dia nggak mau ke gereja lagi. Dia hilang. Dia diterkam sama siapa? Iblis. Jadi harus pakai pikiran Kristus. Dia biarin, nggak apa-apa Tuhan, aku disalah-salahin, ya udah nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa ya. Yang penting aku dengan Tuhan, tapi dia jiwanya diselamatkan. Kemudian berikutnya lagi, kelola emosi. Emosi kita jangan dibiarkan aja, dikelola dengan baik. Caranya mengelola gimana? Klik berikutnya, caranya mengelola. Ya, yang pertama sadar. Oh, saya lagi mau marah. Saya mau marah. Harus sadar. Jangan tiba-tiba refleks. No, harus sadar. Bahaya, ini saya mau marah. Langsung ambil apa? Minum, latihan nafas. Sadar. Ya. Terus akui di hadapan Bapak. Bapak surgawi, hatiku kesal, aku pengen marah. Langkah ketiga, cari sumbernya. Kenapa mau marah? Dikelola sendiri. Aku kok mau marah kenapa? Emang dia nyakitin aku apa? Ya. Kenapa? Ya, dicari sumbernya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan. Ya, apa penyebabnya? Apa akibatnya? Nanti kalau saya marah-marah, akibatnya apa? Kalau saya marah, pengen marah sama tukang saya pikir nanti kalau saya marah, akibatnya apa? Pekerjaan tertunda. Akibatnya apa? Pegawai saya mungkin nggak bisa terima dengan kemarahan saya. Mungkin dia akan keluar. Kalau keluar akibatnya apa? Akibatnya kalau keluar mau bajunya nggak jadi. Kalau bajunya nggak jadi, nanti saya dimarahin orang. Terus nanti dicari penyebabnya, akar masalahnya, ya, penyebabnya dan akibatnya dicari. Cari sumbernya. Kemudian selesaikan dengan Tuhan dan sama. Ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan, minta ampun. Ngaku di hadapan Tuhan, minta ampun. Kalau perlu dengan yang mau marah, yang minta ampun ya. Mengampuni dan memaafkan sama-sama. Yang terakhir. Ampuni dan doakan. Ya. Firman Tuhan katakan pembalasan Tuhannya Tuhan. Amin. Yuk, saya minta tim pemusik, tim worshiper semuanya. Yuk kita tutup gadget kita, alat tulis kita tutup. Hari ini mungkin kita nggak mampu. Kita nggak mampu untuk meredam kemarahan kita. Atau mungkin hari ini Bapak Ibu kepengen marah sama seseorang gara-gara sakit hati, kesel, hatinya dilukai. Silakan kasih. Hatinya dilukai, kesel, masih kesel. Tiba-tiba diingatkan lagi,
engkau tahu. Gak pengen nih marah nih, pengen marah. Mungkin Bapak Ibu punya simpanan kemarahan. Tadi pagi saya diingatkan kembali pada awal-awal pernikahan saya dengan suami saya. Pahit sekali. Saya orangnya baper banget. Saat itu 2-3 hari setelah pernikahan, angpau pernikahan saya taruh semua di laci. Setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, suami saya buka laci. Uangnya kemana? Terus saya langsung tewing keluar. Emangnya saya makan? Itu juga buat beli sayur. Itu juga buat beli sapu. Itu buat bayar pembantu. Emangnya gua makan? Saya marah, saya ingat. Tadi pagi Tuhan ingatkan. Kalau hari ini Bapak Ibu punya kemarahan, minta ampun. Panggil nama Tuhan. Kita nggak bisa ngampuni kalau kasih itu tidak melimpah dalam hidup kita. Kalau kasih itu tekor, kasih itu cuma separuh, gak mungkin bisa ngampuni. Kita masih ingat-ingat kesalahan yang lalu. Kesalahan anak kita, suami kita, kesalahan pembantu, kesalahan teman sepelayanan, masih diingat-ingat di sini. Tapi hari ini kita mengatakan, Tuhan, Engkau menara perlindungan, Engkau sumber damai sejahteraku. Hari ini minta kasih dari Tuhan melimpah sehingga kita bisa mengampuni. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Katakan sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan lembut, worship leader musik melantunkan lagi ini dengan lembut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kau mengalami hati yang terluka. Mungkin engkau sedang terluka dengan menantu. Mungkin engkau sedang terluka dengan teman sepelayanan. Mungkin engkau sedang terluka dengan suamimu. Mungkin engkau sedang terluka dengan gembalamu. Minta dari Tuhan, minta kasih dari Tuhan, minta kasih
Firman ini negaraku, selesaikan dengan Tuhan. Engkau yang punya kekesalan dalam hatimu, taruh tangan kirimu di dadamu. Taruh tangan kirimu, tangan kananmu angkat. Tuhan, aku mengakui, aku kesal Tuhan. Akui, hari ini akui di hadapan Tuhan. Minta kasih lebih lagi. Syekera lapa lapa, ya lapa syekera lapa 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 takara lapa ya, syenara lapa ya lapa ya lapa syekera, harama takara lapa ya lapa syekera. Yang mau minta kasih melimpah, saya undang bangkit berdiri. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita minta kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, benar-benar syenara lapa lapa ya lapa Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Surgawi, saat ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Bapak, saat ini Bapak, kekesalan hati ada di hati mereka. Saat ini juga mereka mengakui, saat ini juga mereka minta Roh Kudus untuk memenuhi hidup mereka dengan kasih-Mu. Bapak, saat ini Bapak, mereka minta kepada Engkau Bapak, turunkan belas kasih-Mu atas hamba-hamba-Mu, atas anak-anak-Mu di tempat ini. Rata syekera patakara labayara lawasyana, rapata sakara labayara lawase. Mulai melepaskan pengampunan. Saat ini aku lepaskan pengampunan. Mulai sebutkan namanya pada orang yang menjengkelkan, membuat engkau kesal hati. Mulai lepaskan pengampunan. Aku melepaskan pengampunan atas, sebutkan namanya. Aku melepaskan pengampunan atas, sebutkan namanya. Iralawa syekera labaya rapatakara lawasyana, iralawa takara labaya ralawa syekera labaya ralabaya ralawa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak. Saat ini kami percaya, kami pegang firman Tuhan. Kalau kami tidak mengampuni orang yang bersalah pada kami, maka kami tidak diampuni. Bapak, saat ini kami melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah pada kami. Sebutkan namanya. Kemudian, kami terima pengampunan dari Bapak. Kami terima kasih daripada-Mu. Kami terima kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapak, sehingga kami tidak lagi memendam kemarahan dan panas hati, tapi kami dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak-bapak, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Lewat firman Tuhan hari ini diberkati oleh setiap anugerah, bahkan sukacita yang melimpah bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita siapkan hati, kita siapkan persembahan kita yang terbaik, kita berikan untuk Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih
Kau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Berkat jasmani juga Tuhan akan curahkan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Jadi persembahan kami, kuduskan persembahan kami, dan dapati setiap kami memberi dengan hati yang bersuka cita di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selalu memberi oma-opa, Tuhan memberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berkati malam. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, siang berkati malam. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Hari ini kita punya satu kesempatan untuk lomba ya. Kita akan mengadakan lomba cerdas cermat Alkitab. Lombanya ringan-ringan saja ya. Nah, saya persilakan untuk juru nilai, untuk juru yang membacakan pertanyaan, 3 orang untuk duduk di depan. Silakan Ibu Esther, Ibu Dian, Ibu Jo. Ibu Dian, Ibu Jo, silakan. Di mana Allah menurunkan 10 perintahnya? Gunung Nebo, Gunung Tabor, Gunung Sinai, Gunung Gerizim. Pertanyaannya bel dulu. Sinai. Ya, kita kasih tepuk tangan. Sinai. Oke, dapat nilai ya, dapat nilai 1. Siapa penghuni pertama Taman Eden? Kain, Adam, Habel, Lot. Immanuel 3, silakan. Jawab. Oke, Immanuel 3 jawab. Immanuel 3. Adam. Ya, betul. Ya. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Siapa pencuri di antara 12 murid Tuhan Yesus? Thomas, Matius, Yudas Iskariot, Simon orang Zelot. Gugur. Belum bel sudah gugur. Turun. Oke. Sudah. Oke. Ya. Sudah. Ulangi lagi. Saya ulang sekali lagi. Siapa pencuri di antara 12 murid Yesus? Thomas, Yudas Iskariot, Matius, Simon orang Zelot. Eliot.
Silakan. Yudas Iskariot, kasih tepuk tangan. Soal nomor 4. Kitab yang ditulis oleh seorang dokter adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gugur. Oke, sekali lagi diulang. Saya ulang sekali lagi. Turun dulu semuanya, oke. Kitab yang ditulis oleh seorang dokter adalah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Adonai, silakan. Matius. Salah. Turunkan lagi. Sekali lagi pertanyaan dibaca. Saya baca sekali lagi. Kitab berikut ditulis oleh seorang dokter, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Elroy. Ya. Elroy. Yohanes. Kitab Yohanes. Salah. Ya. Kitab apa? Kitab apa? Berapa orang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus? 5, 4, 3, 2. Elion, silakan Elion, jawab. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Betul. Selanjutnya, Terakhir, untuk ronde ini terakhir pertanyaannya. siapa nama saudara tiri Ishak? Kain, Ismail, Esau, Lot. Elion. Ismail. Kasih tepuk tangan untuk Elion. Ya, untuk ronde 1 selesai. Kita lanjutkan di ronde 2. Oke, nomor 1. Siap-siap ya. Saya jelaskan sedikit untuk menebak siapa tokoh yang dimaksud. 1. Orang ini menjadi pemungut cukai yang naik ke pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Misi. Sakius, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Oke, Pertanyaan kedua. jadi Mau tadi saja? nilainya untuk misi diangkat ininya, oke ya, oke. Pertanyaan kedua. Enggak, ini sudah. Oke, pertanyaan kedua. Ia adalah seorang nabi besar yang diangkat Tuhan pakai kereta berapi. Immanuel 3. Iya, betul. Elia. Yes. Oke, dapat nilai. Oke. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Orang ini bermimpi melihat tangga yang ada orang malaikat naik turun di sungai di mana? Rafa. Itu Yakub. Iya, betul. Yakub. Ya, kasih tepuk tangan. Yakub. Oke. Berikutnya pertanyaan terakhir ya. Bangsa Israel yang membelah Laut Merah menggunakan tongkatnya. Musa. Yeay. Siapa nama dari ibu Ishak? Ribka. Betul apa salah? Ibunya Ishak. Salah. Lempar, siapa yang bisa
Nisi satu. Tunggu 1, 2, 3. Nisi satu. Sarah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Selamat ya. Tuhan memberkati ya Bapak semuanya. Semua senang, amin. Semua senang, amin. Semua sukacita, amin. Haleluya. Sebelum kita berdoa sapa, kita nyanyikan pujian sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur, ku bersyukur. Sama-sama katakan Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah. Kami ada hari ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada hari ini Tuhan kami mau berdoa, mengucap syukur untuk Ibu Hana yang sudah menaburkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan pakai Ibu Hana lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Berkati Ibu Hana juga Kesia anaknya Tuhan. Engkau yang pelihara Ibu Hana, Engkau yang berkati kehidupan juga keluarganya. Kami percaya Tuhan melalui Ibu Hana Tuhan, pelayanan Umas boleh ditingkatkan lebih lagi dan nama Tuhan boleh dipuji, ditinggikan dan dimuliakan melalui pelayanan Ibu Hana. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami Pak Niko, juga Karayon kami Pak Kiki. Kami percaya Tuhan limpah-limpahkan buat mereka Tuhan visi misi yang daripadamu Tuhan, sehingga pelayanan melalui GBI Gatot Subroto boleh berjalan dengan baik dan memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan, dan biar nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan dan dimuliakan melalui pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Umas yang hari ini datang Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka semua sudah setia datang. Tuhan akan berkati mereka, apapun yang dikerjakan dalam keluarganya juga Tuhan Kau berkati. Kesehatan mereka juga Tuhan Kau sempurnakan. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna untuk semua anggota Umas Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang pakai GBI Rayon 1D Tuhan menjadi lebih lagi Tuhan. Jiwa-jiwa boleh datang dan jiwa-jiwa boleh dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Indonesia boleh menjadi aman, damai, tentram Tuhan. Kami boleh dapat beribadah dengan baik Tuhan, dan terlebih Tuhan di masa-masa ke depan kami percaya Tuhan tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan yang memberi kami kekuatan, Tuhan yang memberi kami kemampuan untuk menghadapi masa depan. Bersama Tuhan kami tahu kami boleh cakap dan boleh dapat menanggungnya. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mau pulang. Tuhan berkati kami dalam perjalanan, apapun kendaraan yang kami pakai Tuhan berkati, Tuhan sampaikan di rumah selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan sebelum kita pulang kita akan menerima berkat yang daripada. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita buka hati kita untuk terima berkat yang daripada Bapa.